Agustin. Saya Optimas Karyani Bulu. Saya Mila Kamila. Semoga video ini mendapatkan manfaat bagi teman-teman semua. Keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. Pelaporan keuangan yang berjalan merupakan hasil dari perekayasaan keuangan. Pelaporan keuangan meliputi struktur dan proses. Tujuan dari pelaporan keuangan ialah yang pertama memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi mengenai hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode. Yang terakhir, memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan. Saya di sini ingin melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Perekayasaan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan sebagai sistem nasional merupakan hasil perekayasaan akuntansi di tingkat nasional. Perekayasaan pelaporan keuangan adalah proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang tercapainya tujuan negara. Perekayasaan akuntansi berkepentingan dengan pertimbangan untuk memilih dan mengaplikasi ideologi, teori, konsep dasar, dan teknologi yang tersedia secara teoritis dan praktis untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya negara. Slide selanjutnya yaitu ada proses perekayasaan pelaporan keuangan. Yang pertama ada tujuan ekonomi dan sosial negara. Yang kedua ada tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan yaitu menyediakan informasi keuangan untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi dan sosial. Yang ketiga ada proses pertimbangan. Dalam proses pertimbangan ada banyak pertimbangan-pertimbangan seperti konsep-konsep dasar apa yang relevan, siapa subjek pelaporan, siapa yang dituju oleh informasi apa yang dilaporkan, dan lain sebagainya. Proses selanjutnya ada rangka konseptual, yaitu dijabarkan dalam standar akuntansi dan acuan lainnya sehingga membentuk prinsip akuntansi berterima umum. Proses selanjutnya ada media pelaporan, dan yang terakhir ada informasi akuntansi. Slide selanjutnya, siapa yang merekayasa? Proses perekayasaan itu bukan suatu upaya perseorangan, tetapi merupakan upaya tim yang melibatkan berbagai disiplin intelektual dan kekuatan politik. Mengingat perekayasaan itu merupakan suatu proses yang serius, yang hasilnya akan berdampak luas dan jangka panjang. Jadi siapa yang merekayasa? Yaitu satu, orang atau badan yang dianggap ahli di bidang akuntansi. Dua, orang atau badan yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan peraturan pada tingkat nasional seperti badan legislatif pemerintah. Dan yang ketiga, tim yang khusus dibentuk untuk itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang proses seksama. Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses perekayasaan harus dilakukan melalui tahap-tahap dan prosedur yang seksama dan teliti. Hal ini diperlukan untuk mengingat dokumen yang dihasilkan akan mempunyai status sebagai pernyataan resmi atau statement yang mempunyai tingkat keautoritatifan tinggi. Di sini terdapat proses seksamanya, yaitu yang pertama mengevaluasi masalah, yang kedua mengadakan riset atau analisis, yang ketiga
menyusun dan mendistribusikan memorandum distribusi kepada setiap pihak yang berkepentingan. Dan yang ketiga adalah mengadakan dengar pendapat umum untuk membahas masalah yang diungkapkan dalam memorandum diskusi. Proses seksama berikutnya yaitu menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. Yang selanjutnya, menerbitkan draft awal yang standar yang diusulkan yang dikenal dengan nama exposure draft. Yang selanjutnya, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis terhadap ide. Yang selanjutnya yaitu memutuskan apakah jadi menerbitkan suatu statement atau tidak. Dan yang terakhir yaitu menerbitkan statement yang bersangkutan. Terdapat 3 istilah atau konsep penting. Yang pertama yaitu prinsip akuntansi adalah segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postulat, kaidah, prosedur, atau metode atau teknik akuntansi yang tersedia baik secara teoritis maupun praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan. Yang kedua adalah standar akuntansi. Standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metode, teknik, dan lainnya yang sengaja dipilih atas dasar rangka konseptual oleh badan penyusun standar untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan atau negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip akuntansi bertemia umum atau PABU yang adalah suatu rangka pedoman yang terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi atau yuridis, teoritis, dan praktis. Demikian presentasi dari saya tentang perekayasaan pelaporan keuangan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari